Hari ini bersama Anissa Aziza, ada Raisa dari penerbit Gagas Media, ada Reza story developer gue. Kita akan ngobrolin Timun Jelita 2. Karena saya lupa bahwa bukunya mau PO. Oh iya. Sumpah, kemarin Mas Raisa siapa ya di grup WA yang itu Timun Jelita novel, Bang, reminder ya Bang, berapa hari lagi ya? 5 hari apa 6 hari lagi gitu. Reminder ya mau open PO. Oh iya udah mau PO ya. Udah bisa gue kerja. Bang, reminder 2 hari lagi udah mau PO ya. Ini udah selesai kan? Udah selesai. baru bikin promonya. Kok aku juga mikirnya kayak udah lama udah keluar sih Beb. Iya. Ya karena pas aku kan PO kan 4 hari. Enggak, karena gue lupa banget pas kita meeting di Gagas juga. Anjir, gue udah lupa banget lagi mau ngeluarin buku. Karena kita lagi jalan Ramadan ya, program Ramadan itu setiap hari. Setiap hari keluar video. Oke. Kenapa gak diselipin Bang? Apanya? Di program Ramadan itu ada ngomongin Timun Jelita. Ya itu kita gak ada yang ingat. Gue gak ada yang ingat. Gue lupa, semua lupa. Terus gak tahu deh, Gagas lagi ribet juga nggak? Enggak juga, Gagas ngelihat jadwalnya Bang Reddy itu padat banget. Jadi kapan mau diselipinnya gimana nggak tahu gitu. Tapi Nurul juga nggak bilang sih, Bang. Ini nih harus masukin jadwal ini juga nggak bilang gitu sih. Mungkin dia juga kerepotan kali ya ngurusin nyelipin di mana. Jadwal. Nah kemarin itu pas PO yang pertama, coba nih buku Timun Jelita. Buat yang nggak tahu ini buku terbaru saya, judulnya Timun Jelita. Soal bapak-bapak 40 tahun. Udah developer story-nya aja yang ceritain. Apa ini ceritanya? Jadi Timun Jelita bercerita tentang seorang bapak 40 tahun yang bikin band sama seorang Gen Z. Betul. Bernama Jelita yang umurnya 20 tahun. Betul, 20. 21. Oh 21. Udah naik kan udah volume 2. Enggak. Ini dari situ 22. Ini 22 di sini volume 2. Iya. Iya betul. Udah 22, oke. Karena timeline harus pas nih Bang. Karena kan Timeline-nya. itu sama Raisa. Bener. Nah, jadi nanti gue ceritain. Oh iya. Nah, terus ini udah keluar, musiknya juga keluar bersamaan dengan Ya, bukunya, EP-nya. Istri gue suka banget Bang. Yang mana? Yang Jika Bersamamu. Serius? Setiap hari setel di mobil. Aku. Oh ya. Iya. Lu udah denger yang lagu berikutnya kan? Udah. Oh iya. Nanti suruh istri lu denger juga. Oke. Gitu. Oke. Ini udah selesai, oke. Udah ini bungkus ya, kita bungkus. Selesai. Lalu berapa bulan kemudian Raisa? 3 bulan apa? Nggak nyampe deh kayaknya. 3 bulan sih. Terbitnya kan? Terbitnya 3 bulan. 3 bulan kemudian maka lahirlah ini. Buku Timun Jelita yang kedua. Volume 2. Kamu sadar nggak? Apa? Itu kan waktu pertama kali kamu bikin covernya, kamu punya beberapa pilihan. Iya. Terus mostly followers kamu pilihnya ini. Iya. Tapi tanpa disadari ternyata masih satu tema gitu, putih pink. Bener. pertama. Kayaknya Jadi di masih- kepala mereka gitar pink ini Udah identik cukup ya? identik kali ya. Padahal di sini nggak ada soal gitar pink ya. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Cuma di sini ada. Tapi jadi satu tema gitu loh. Iya. DNA-nya Satu udah rasa jadi. ya. Iya. Satu rasa. Ini buku yang kedua memang lebih tebal. Waktu itu gue bilang kan di IG story kalau misalnya ya buku kedua akan lebih tebal. Terus begitu gue kasih lihat video, gue giniin, nih kan lebih tebal. Orang ribut, itu tidak tebal, itu tipis. Ya kan lebih tebal gue bilang. Ini sama ini kan tebelan ini. Memang tidak seperti buku telepon, betul. Itu kamus. tapi kan benar lebih tebal. Iya. Meskipun nggak banyak amat ya tebalnya. Tapi Cuman banyak berasa. sih Bang. Kalau Banyak dari ya? segi cerita ya. Oh iya. Ini maksudnya? 8 bab, Ini 11. ini 11 bab. 11. Iya, Oh sama 11 bab. ini ya yang depan ya. Sampai depan. Jadi memang lebih tebal, makanya harganya naik nih. Ini harga Pulau Jawa 66.000. Ini 76.000. Oh naik Nah, bisa di 10.000. keranjang kuning kalau Klik di sini. jadi ya ini lebih tebal. Nah ini yang kedua, terbit 3 bulan kemudian. Kalau yang pertama tuh memang karena masih baru ya, orang tuh mungkin masih bingung ceritanya apa ya. Perkenalan. Iya, cuman yang ketiga ini kita udah mulai ajak nih sama kedua. story Kedua. dan yang Oh kedua. iya, keceplosan. Berarti ada yang ketiga. belum. Kayak lagi repot gue lagi ribet. Belum. Ini yang kedua lebih ajak lah karakternya. Tapi pengalaman Raisa gimana nih mengedit buku yang kedua, apalagi cepat banget waktunya kan cuma 3 bulan. Jujur ini adalah pengeditan tercepat selama Express ya, selama 1 tahun ke belakang karena kita kan juga tektokan ya Bang untuk prosesnya. Jadi Bang Radit selesai ini 1 bab, aku edit. Iya.
selesai lagi satu bab aku edit lagi gitu kan. Oke. Biasanya kan udah jadi satu draft gitu Kak. Bener. Baru aku edit. Nah ini Bener. tuh se-ekspresnya tuh ya segitu gitu. Betul. Jadi kalau standar penulis editor itu adalah naskahnya jadi dulu. Biasanya naskahnya jadi, kasih ke editor, minta dia edit, balikin. Tapi karena saya buru-buru, Apa sih yang dikejar saya? aku pengen Apa jujur sih ya. yang dikejar? Jujur ya. Aku pengen cepat ngeluarin EP-nya sehingga Timun Jelita Band punya 8 lagu. Oke. Kenapa? Karena kalau udah punya 8 lagu bisa perform selama mungkin 50 menit, 45 menit. Atau sejam lah kalau tambah ngemeng-ngemeng ya. Oke. Iya, Jadi gimana caranya EP 1 keluar, EP 2 langsung keluar supaya jadi 8. Biar utuh ya. Biar utuh ada 8 lagu. Tapi progres lagunya gimana Bang? Gimana tuh maksudnya? Progres lagunya udah selesai. Oh, udah. Untuk EP kedua. Nih. Abang Udah itu pre-save dari yang juga ya? pertama aja sebenarnya Iya. yang kedua, yang itu tuh Udah kelar juga udah ya? jalan lagunya ya. Udah ada 17. Karena gue ngeliat story-nya Abang tuh tiba-tiba jam 11 malam di ruang produser. Oh iya, lagi Ya kan? rekaman. Lagi rekaman. Atau kalau dia kan ada satu story Anissa lagi nongkrong sama temennya, gue di DAW aja di ruangan gue buka Iya. bikin lagu Iya. gitu. Emang kayak gitu sih. Nah, ini sudah ada di Spotify volume 2. volume 2 countdown-nya. itu belum Oh, jadi. countdown. 31 hari lagi. Pas lagi syuting ini. Pas lagi syuting ini 31 hari lagi. Terus di sini udah ada tracklistnya, judul-judulnya udah bisa dilihat. Oh. Bikin Bang promonya countdown di Bundaran HI Bang. Oh, itu Jakarta. Itu ada masih 20 tahun lagi. Apa? Masih 800. 100 ya? Masih 800 20 tahun hari. lagi iya. Enggak itu ulang tahun Jakarta yang ke berapa sih? Oh itu ulang tahun Jakarta emang Iya, ya? heeh. Tapi lupa yang berapa 500 apa? Oh 500 Jakarta. Iya. Itu ya. Kayak Jakarta kita aja Merdeka belum nyampe 100. Kan Jakarta lebih dulu ada. Emang iya? Batavia ya? Iya. Umur kota Jakarta. Tuh benar, 500 tahun Jakarta. Oh jadi itu countdown di Bundaran HI itu countdown ini? Iya, untuk menuju 500 tahun Jakarta berdiri. Oh. Jakarta memang lebih tua umurnya Oh ya daripada Indonesia. dari Indonesia. Ih fun fact. Pada 22 Juni 1527 Pangeran Fatahillah menggembur Sunda Kelapa lalu mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Oh. Artinya kemenangan mutlak katanya. Oke. Kenapa ngomongin Jakarta? Nah, ya lagunya udah jadi. Jujur ada 17 sebenarnya. 17 lagu. Ya. Berarti 17 buku. Kaget gue. Enggak dong. Ada yang muntah. Enggak, aku ngeliat kok nggak ada orang ya gitu. Kenapa lu Dil? Beneran syuting kan? Oh. Kaget nggak? Tapi gue waktu itu syuting di Helmi Yahya nih dibawa sama Raisa. Ruangannya gak ada orang. Lah yang Jadi Nyala nggak- sendiri kameranya. Nyala sendiri. Nyala iya kan? Gak ada kru di dalam. pakai AI dia. Nggak tahu. Kayaknya Krunya di luar. iya di luar. Emang ngomong Terpisah. rahasia? Hah? Ngomong rahasia. Enggak. Kenapa? Kan tayang kan? Nggak tahu kenapa. Terus pas aku masuk, kamera udah nyala sendiri apa segala. Ini kayak lagi ini apa uka-uka. Tuh kan? Kameranya ditinggalin gitu. Oh uji nyali. Uji nyali. Astagfirullah. Oh ya. Sensor. Banget kamu ah. Sensor. Aku udah menjaga. Terus ya biasanya kalau editor itu kita kasih naskahnya baru diedit. Tapi ini karena gue pengen ngejar 8 lagu untuk bisa main Timun Jelita, maka dicicil sama Raisa, kirim satu Oke. diedit, kirim satu diedit. Terus begitu udah selesai baru kita ngedraft utuh ya, disatuin ya apa gimana sih waktu itu? Disatuin. Lupa deh. Waktu itu kan masih satu-satu tuh foldernya, bab 1, bab 2, bab 3. Terus habis itu setelah aku feedback, abang satuin semuanya. Iya. Baru kita baca ulang lagi, Iya. lihat tipe. Tapi di situ banyak development juga sih untuk Timun Jelita 2 ini. Development bareng Reja kah atau sama kamu juga? Sama kita juga. Oh iya bener, karena di meeting mingguan kami tuh memang isinya kayak, oh ini ceritanya kayaknya kurang ini, kurang itu segala macam. Terutama bab 1 ya. Jadi fun fact-nya adalah bab 1 Timun Jelita adalah bab terakhir yang ditulis. Bab Bab 1. Bab 1 Timun Jelita 2, yang ini volume 2, adalah bab terakhir yang gue tulis. Oh. Kenapa? Karena waktu itu argumennya, ini kita ceritain aja lah. Jadi tadinya bab 1-nya itu adalah bab yang kedua. Tapi bab yang kedua itu ceritanya lagi dimulai dengan si Robert, bener kan? Oke. Betul. Which is kan Timun Jelita kan soal Timun sama Jelita kan.
Tapi di bab 2 itu gue bukanya dengan Robert. Nah itu tadinya membuka buku ini adalah si Robert itu. Oke. Terus argumennya Raisa sama Resita, pimretnya Gagas bilang, ini kan bukunya Timun Jelita. Kok fokus utama cerita di awal buku Malah Robert. Terus gue mikir kan, bener juga sih. Coba deh gue bikin apa kali ya yang lebih mungkin bisa nyatuin, bisa men-summarize buku satu apa segala Jembatan macam. ya. Lahirlah bab yang pertama, which is judulnya wawancara pembuka. Oke. Nah itu bisa dibaca gratis. Oh udah bisa sekarang nih? Bisa baca gratis. Di mana itu? Linknya di mana? Gagas Media. Di gagasmedia.net/timunjelita2. Gagasmedia.net/timunjelita2 itu bab satunya bisa kalian, bab 1 dari buku Timun Jelita 2 bisa kalian baca gratis. Tapi orang Bang harus baca yang 1 dulu nggak untuk menikmati yang volume 2? Nah untuk itulah bab 1 itu dibikin sih, karena gue men-summarize, mensarikan Karakter ya. mensarikan cerita di buku 1. Oke. Supaya, nah tapi itu juga argumen gue ke Raisa juga. Gimana ya caranya supaya buku ini bisa berdiri sendiri tanpa orang harus baca yang pertama. Oke. Cuma kayaknya gara-gara kecepatan keluar ya, kan 3 bulan. Banyak yang belum sempat baca. Iya. Iya betul. Karena Gagas Belum bikin sempet bundling ya baca. apa gimana sih? Bikin bundling. Dengan diskon juga. Oh berapa tuh kalau 2 gini? 10% kayaknya diskonnya. 5% apa 10% gitu. Lumayan lah. Jadi 76 tambah 76 juga murah tau buat buku mah. Iya. Murah. Saya aku ada pertanyaan. Boleh apa itu? Ya jadi Ada Gampang ekspektasi. ini ya moodnya ya. Gampang turun moodnya. capek-capek habis pedal. Oh habis pedal. Aku gak bisa keluar dari kasur tau. Gue diajakin padel sama dia. Padel apa pedel sih? Pedal. Pedal in English ya? Oh, I don't know. Oke. Oke, Padel. it's okay. Padahal dari Meksiko olahraganya. Emang iya Bang? Gak tahu, Dari aku Meksiko salah iya. juga. Terus, Kalau gue tanya chat GPT sih dari Meksiko. oh gitu. Keluar dari kasur. Karena kemarin diajakin main sama dia. Oke. Si Anissa udah dari Januari latihan padel. Terus dia kan, gue paling males kalau keluar pagi kan. Aku latihan dulu, main-main dulu. Terus dia bilang backhand aku keren. Gitu. Aku jago banget di backhand. Oh ya oke. Terus dia ngajakin gue latihan main di Pondok Indah, main padel. Pakai coach. Dia dari rumah udah kayak Semangat. semangat banget kayak mau ngasih lihat kalau dia tuh jago. Karena di antara semua skill kan Abang Dika pasti di atas aku kan. Ini kayaknya saatnya karena Abang Dika belum pernah. Aku kan udah dari akhir Januari kan. Iya. Masa sih gitu kan Abang Dika. Mau kasih Iya, lihat enggak. gue lebih bisa loh dari lo Iya, gitu. iya. Ini mah orang baru kan. Kompetisi dalam rumah tangga. Iya. Gue tidak merasa ada kompetisi kalau gue. Tuh aja kayak Sama gue. gak merasa. Cuman dia aja yang pengen. Aku nih lebih keren di sini gitu. Tapi gue ngomong spesifik kayak gitu kan. Cuma kayak Berasa, seru banget nih berasa. kan. Tapi berasa auranya kayak Dia dari semalamnya bilang kayak aku nggak sabar besok. Terus gue Excited udah sekali bilang ya. duluan sama dia. Tapi kamu tahu kan, aku kayaknya sih bisa. Gue bilang gitu ke Oke. dia. Tanpa latihan nih Bang? Tanpa gue tahu Belum pernah mainnya kayak main. gimana, belum pernah. Oke. Karena menurut gue, kan gue pernah main tenis kan. Iya. Jadi kayak, kayaknya sama-sama aja gitu. Mirip-mirip lah gitu. Pas latihan, dia ngeliat ini pinggir lapangan. Wah. Gitu doang. Terus latihan, oke kita mulai forehand. Pas gini, tak, langsung masuk ke situ. Terus pelatihnya, wah ini oke nih, udah bisa mukul nih. Bete dia. gak bete. Cuma kayak gak seru gitu. Gak seru banget Kamu sih. gak seru Gak bisa banget sih, kamu gak seru. diledekin. Kenapa sih kamu gak seru banget? Terus gue bilang, yaudah deh Iya sih, Bang. aku culun-culunin deh. Gak mau. Sengajain. Oh ketahuan ya, sengajain kalah. Sebel. Tapi keren langsung bisa. Karena kan tenis. Basicnya tenis kali ya. Tenis, beda-beda tipis lah. Oh sama aku tuh pas ngeliat kamu volley itu kamu masih berasa forehand kan. Oh, ajarin dong gimana dong Itu caranya part- volley dong. Oh, aku ngeliat enggak. Aku ngeliat kayak ini nih dia dikasih tahu terus nih sama siapa sama Coachnya. coachnya. Buat volley. Jangan nge-swing. Oh, ini berarti part volley kayaknya keren aku. Oke, terus Sudah kan, aku liatin. Jadi kan ada satu rangkaian gitu kan. Iya. Setengahnya tuh abang masih nge-swing. Setengahnya lagi abang tuh langsung bergerak gitu. Kayaknya otaknya langsung ngeset. Langsung beneran bisa. Gak bisa juga dikalahin nih orang. Udahlah udah masa. karena kalau volley di tenis Tahan gitu. kita Masih malah nge-swing. nge-swing supaya Nge-swing. ngebalikinnya kenceng kan. Oh, Di padel itu karena dia pakai foam,
Jadi cuman tinggal diginin aja, dimajuin gitu. Kayak Oh, nggak kayak perlu di-swing. di blok aja, blok gitu. Itulah seru juga sih sebenarnya sih. Karena dulu pas pandemi aku suka ini tenis. Itu olahraga paling jauh kan, jauh-jauhan. Bener. Jadi- Terus kalian ini juga kan vitamin D. Bener ya sekalian di Citos. Nah Nisa nggak mau panas-panasan kan, takut hitam tuh. Oh, di padahal Citos. indoor emang ya? Hah? Padahal Too indoor. much info. Oh. Ya, tapi emang iya. Pegel sayang. Ya, pegel, Selain oke. itu aku kayak tidak bisa megang raketnya, berat banget. Kegedean. Kalau tenis. Bukan Iya aku juga kalau main bukan- tenis tuh bolanya melayang terus. Iya. Oh, banget. Lo pakai bola-bola mandi itu kan buat Bulu tangkis sama playground. tenis lebih suka mana? Bulu tangkis. Iya, aku juga. Bulu tangkis sama tangkis bulu lebih. Waduh. Tangkis dulu agak susah ya. Nangis dulu. Aku mau nanya loh. Iya, apa? Oh, ada pertanyaannya apa ya tadi ya? Iya. Belum keluar Belum ya. keluar. Bentar ya, aku proses dulu. Apa-apa. Oh, karena ini kan udah buku kedua. Part apa yang paling abang seru ketika lagi bikin buku Timun Jelita volume 2? Nah ini juga bocorin aja ya. Jadi ketika buku pertama itu baru rilis, gue langsung bilang ke Gagas bahwa udah ada buku keduanya. Oke. Udah ada buku keduanya, terus langsung kita set jadwal. Jadi sebenarnya aku udah nyicil udah lama. Nah tapi gue nggak tahu deh, keluarnya gimana ya. Jadi gue udah ada idenya. Terus gimana ya waktu itu? Lo ngedevelop story-nya? Jadi emang jadi yang gue sadari adalah di volume kedua ini lebih banyak hasil development gue yang bareng lu juga. Oke. Jadi feeling gue adalah ketika lu ngasih banyak premis untuk gue develop, kan juga kadang-kadang lu kan ngasih premis cuma ini doang kan bang? Sekalimat, satu kejadian, satu momen yang ini kita jadiin apa ya? Bener. Jadi cuma kayak, gue gak tahu nih lu masuk apa enggak ya, gue lupa. Yang misalnya kayak, coba dong bikin cerita tentang Robert mau keluar rumah tapi ada mobil parkir di depannya. Oh oke, itu bagus tuh. Jadi bener-bener itu bisa gue ceritain tuh. Cuma gitu doang ininya, premisnya. Bener, karena jadi gini. Betul, jadi sistem aku sama Reza adalah kamu nggak tahu ya sistem aku sama Reza? Nggak tahu, makanya aku juga kepo. Oke, gimana dia langsung caranya. begini soalnya. Oh ya. Pengen tahu sebagai Pengen editor tahu. pengen tahu. Jadi aku biasanya punya premis dulu. Ini khusus buku kedua ya. Kalau buku pertama memang kayaknya udah rapi. Udah rapi, Bener ya? iya. Jadi kalau tuh di tinkering aja. Tapi kalau buku kedua betul. Banyak kerja bareng sama Reza lebih banyak. Premisnya dulu dalam satu kalimat atau kadang bukan premis. Bukan premis. Kadang baru ide kasar. Iya, Ide kejadian kasar kecil, banget. kasar banget. Kita ambil contoh yang mobil ya. Ya. Kenapa gue bisa ceritain yang mobil? Karena nggak masuk. Oke. Nggak masuk. Bukan nggak masuk, kita keluarin. Iya. Oke. Tapi udah jadi babnya. Udah jadi. Udah jadi babnya. Premisnya adalah ini gara-gara di komplek rumah gua Oh, oke. adalah beberapa rumah, bukan tetangga banget, bukan tetangga, tapi ada yang di sana-sana lah. Oke. Iya. Ini kalau nonton gimana nih, Bang? Ya kan nggak tahu rumahnya mana. Yang penting bukan tetangga. Oke. Kayak lagi mau lewat ada mobil banyak banget di pinggir jalan. Oke. Dan pinggirnya tuh di pengkolan gitu loh. Jadi belok susah. Jadi belok susah kan dia di gini. Gue kan mau belok gini. Iya. Nggak bisa kan jadi susah kan. Harus mundur-mundur kayak gitu. Agak nyebelin karena kita nggak tahu siapa yang parkir. Karena dia nggak di rumah yang ada garasi gedenya gitu loh. Kita nggak tahu dia mobil siapa kan. Nah berangkat dari situ gue dapat ide tuh pas pulang ke rumah. Oke. Seru kali ya kalau gue bikin sebuah cerita soal tetangga parkir sembarangan. Oke. Telepon lu. Gini ya. Gimana kalau Robert salah satu karakter di buku ini itu bikin ceritanya dia tetangganya parkir sembarangan. Terus ada konflik dari situ. Iya. Oke bang, gue develop. Iya. Nah kalau Reza developnya itu berbentuk poin ya. X1, X2, X3 apa gimana? Dari kejadian itu, gue bikin premisnya dulu. Oke. Jadi ada satu kejadian yang tadi cuma sekelibat, gimana kita bikin story around this idea gitu. Oke. Jadi misalnya Robert mau keluar rumah. Kenapa Robert harus keluar rumah? Premisnya berangkat dari sana dulu. Oke. Dan kira-kira dia mau ketemu sama siapa? Jadi kita lihat universe-nya. Ada Timun, ada Jelita. Oke, apakah ada hubungannya Timun mau ke rumah Robert atau Robert mau ke rumah Timun? Nah itu semua dipikirin dulu tuh. Oke. Sampai kita mikir-mikir, oke ini kan cerita tentang Timun Jelita. Harusnya sih logisnya adalah Timun yang punya kebutuhan untuk ketemu Robert. Wow. Ya, Dan Robert bener. punya kepentingan sebagai manajer di situ. Betul. Tapi Bang Radit selalu bilang kan, kalau misalnya kita mau bikin cerita, pikirin temanya apa nih? Ya. Timnya dulu. Oke, ini soal tetangga nih, tetangganya Belin. Itu Berarti temanya.
Itu yang aku pikirin nih. Yeah. Karena emang ada tetangga nyebelin parkir di depan rumahnya Robert. Jadi berangkat dari tema itu, cari kira-kira Timun kebutuhan dia untuk datang ke rumah Robert itu harus ada hubungannya dengan tetangga juga. Bener. Nah itu jadi Bagus harus nyari gimana supaya nyambung. Sehingga terpikirlah sebuah cerita di mana Timun itu sebenarnya pengen menghindari tetangga. Betul. Dengan datangin rumah Robert. Betul. Tapi pas nyampe rumah Robert, Timun malah dapat Malah misi untuk memindahkan mobil yang parkir sembarangan di depan rumah Robert. Betul. Sehingga Timun harus datang ke rumah tetangga-tetangga Robert untuk ini Mencari. mobil lu bukan, Seru mobil lu ya. bukan. Betul. Seru banget ini spoiler gak sih takut? Enggak di spoiler Nggak bayang, karena bayang. bapnya nggak Bapnya masuk. nggak ada. Bapnya nggak masuk ke buku. Kenapa? Karena pertama dia tidak secara koheren menyatu dengan cerita. Itu yang pertama. Filler banget. Ya filler aja kayak semacam filler episode. Terus yang kedua juga kita ngelihat ada banyak pertimbangan lah. Takutnya dia menghambat cerita Iya. ya di arc yang lebih gede. Gitu. Makanya kita bisa ceritain. Oke. Ya, karena ini Itu pembelajaran seru seru sih. buat development. Nah, Reza ngasih waktu itu berbentuk pointer ya kalau nggak Iya, salah habis dari X1 premis. poinnya Timun ini. Iya. Terus kasih ke aku, baru aku develop. Kadang balikin dulu ke Reja. Kadang Ja kayaknya ini kurang. Iya. Ja kayaknya butuh ini. Misalnya kayak apa ya? Kayaknya problemnya bukan soal tetangganya. Kalau nggak salah tuh kumpul bareng tetangga ya waktu itu ya. Si Timunnya diajakin kumpul bareng kan kalau nggak salah. Iya, dia kumpul bareng sama Pak RT. Iya. Tapi dia males introvert kan. Ya, nah itu kan problemnya itu. Mungkin ada problem lain misalnya gitu. Contohnya gitu. Nah begitu udah nyampe di Reza, kadang dia ngerevisi atau kadang langsung aku pegang sendiri. Oke. Nah kalau tetangga gue develop jadi kayak gini. Lo belum baca hasilnya? Kayaknya udah deh Bang. Udah ya? Udah. Kalau tetangga hasil akhirnya gini. Si Reza balikin. Betul. Depannya Timun diajak nongkrong sama Pak RT. Di tengahnya Timun harus nyari siapa orang yang parkir Di depan rumah Robert. Iya. Nah, yang aku isi adalah gimana cara ini biar lebih rapi dan manis. Jadi yang aku bikin, Pak RT itu mau ngajak Timun kumpul. Karena selama Pak RT itu ngajakin orang-orang ke rumah dia, nggak ada yang datang. Jadi kesepian itu orang. Karena istrinya udah nggak ada, anaknya juga udah gede. Jadi dia ngalamin sindrom yang anak udah gede ditinggalin jadi Iya, rumah iya. kosong. Iya. Ya. Makanya dia minta, Pak Timun ngumpulnya di rumah saya. Di WA nggak ada yang bales. Terus Timun yang orangnya Gak enakan. nggak enakan dan tapi nggak mau juga ngapain gitu. Iya. Maksudnya Iya. dia kayak, aduh gue ngomong apa nanti sama RT segala macem. Minta tolong istrinya untuk bilang ada kepentingan lain. Kaburlah ke rumah Robert. Di rumah Robert disuruh mindahin Mobil sembarangan. Karena Robertnya nggak bisa keluar tuh. Iya. Si Timun pergi nyari rumah ke rumah. Iya. Mana tetangga yang Pemilik mobil ini. Tapi setiap rumah yang didatengin itu punya problem dengan kesepian. Kayak ada yang ini tetangga suka nangis kalau malam Iya. Ya. karena dia kesepian. Lucu banget. Nanti ada apa-apa segala macam. Lo bikin 3 tetangga Ada 3. ya. Akhirnya gue pilih 2 waktu Iya. itu. Gue pilih 2 dengan gue kasih problem kayak gitu. Baru akhirnya dipindahin. Nah ujungnya akhirnya yang aku tambahin adalah dia pulang, kan si istrinya nyariin di mana kamu cepat pulang. Problemnya Robert udah selesai, dia pulang, tapi dia nggak ke rumah dulu. Dia ke rumah Pak RT. Oke. Dan di rumah Pak RT, Pak RT mau bilang makasih ternyata. Kenapa? Karena dia datang sendirian. Dan yang kedua, ini gongnya. Lagu-lagu Timun Jelito tuh nemenin dia kalau lagi sepi. Jadi PRT-nya fans gitu Iya. loh. Nah itu satu Manis Rangkaian untuk banget. Satu rangkaian story. Story si Timun dan permasalahan internalnya dia. Tapi tebel sih, maksudnya kayak Iya. Nah, menariknya proses development ini adalah jadi kita kayak bikin rumah, kayak bikin bangunan. Pertama, ide dulu. Kalau tadi ya kita tektokan kita ya. Ide dulu. Reza bikinin plot. Terus aku bikinin narasi. Narasi artinya aku tulis. Jadi Paragraf. tulisan, paragraf. Tambahin ending permanis dikit, percantik dikit. Dan kadang-kadang ada bab yang pas gue udah selesai nulis gue kasih lo lagi. Iya, ntar cek Iya, lagi. Iya. cek lagi. Ja ini gimana gitu Iya, ya iya. kalau nggak salah. Gitu kira-kira Iya. Raisa. Kamu ada yang mau Iya. kamu tanya nggak soal proses itu? Sebenarnya kalau dari proses itu peran aku sebenarnya melengkapi kan kalau di situ. Jadi
ceritanya udah jadi nih, udah di develop. Sebenarnya dari Kak Reza kan udah ada logika cerita juga ya. Tapi kalau aku jadi ada beberapa pandangan lagi nih Bang terkait pengeditannya. Karena kan aku ada pandangan sebagai pembaca, ada pandangan sebagai industri, terus ya ada pandangan sebagai editor juga. Bener. Gitu. Jadi 3 hal itu yang jadi pertimbangan aku tuh. Kayak di bab yang tadi itu kan dari segi logika ceritanya nih pembaca nih, aku memposisikan diri sebagai pembaca. Kayaknya ada deh pembaca yang gak tahu nih bentuk gerbangnya misalnya. Bener. Nah bentuk gerbangnya tuh misalnya gak sesuai sama apa yang biasanya gitu. Terus dari segi industri kan kenapa kita take out juga karena kayaknya kepanjangan deh Bang. Gitu. Banyak kayak asik sendiri Bang kita Bang. Iya benar. Dan kayak tidak punya peran di buku. Iya, itu dia karena nggak punya peran di buku gitu. Jadi ceritanya nggak masuk. Akhirnya kayak better take out deh. Tapi akhirnya kita tambahin tuh 1 bab yang khusus untuk membahas jembatan di akhir-akhir. Yang aku bilang ke Abang. Bener. Aku bilang ke Abang, kayaknya aku kurang lekat deh sama proses yang ininya nih. Iya gitu. bener. Proses apanya tuh? Iya nanti bacanya di bukunya. Nanti baca di bukunya. Tapi jadi manis sih ujungnya. Pasti kamu mikir sayang banget gitu ya. Iya. Jadi kebuang Tapi ini jadi bonus chapter di sini. Sayang banget ya. Tapi emang kayak soalnya gitu. menarik banget. Emang kayak Tapi gitu. yang lainnya ada lagi Kak, yang lebih menarik juga. Iya, takutnya malah jadi double gitu ya. Jadi Ya karena pertimbangan tadi gitu. Sama kayak kita bikin film kan. Iya. Bikin film materi mungkin 2,5 jam. Cuman di ruang editing kita harus buang 1,5 jam. Emang sayang banget ada adegan-adegan yang mungkin menarik apa segala macam. Tapi dia tidak melayani keutuhan secara cerita. Sebagai penulis ya kadang-kadang itu yang harus kita lakuin. Kita harus tega gitu. Tega sama karakter yang kita buat. Tega sama cerita yang kita punya. Untuk as a whole, as a reading experience jadi lebih utuh gitu. Mau gak mau. Cuma itu menjadi proses development mereka yang bisa kita ceritain juga kan jadinya. Itu ada yang namanya teori kill your darling Kak. Jadi kita harus membunuh darling-darling kita yang udah kita tulis nih. Ya, sebenarnya bagus nih. Harus lucu nih, tega. tapi harus gimana tega. tuh? Mungkin sekarang udah ya udahlah ya gitu. Pasti pas awal-awal. Enggak, biasa aja. Dari awal Iya. ya udah. Tapi usulan itu dari siapa ya? Apa dari Gagas ya? Apa dari Untuk aku ya? apa? Untuk buang itu ya? Dari Gagas. Dari Gagas ya. Oh iya benar. Ya pas Gagas bilang kepanjangan juga ya udah gitu. Tapi dari bab tadi ada yang belum selesai nih Bang. Apa tuh? Itu mobilnya jadi bisa pindah apa enggak? Bisa. Dari nutupin rumahnya Robert. Bisa. Ya kan? Bisa. Itu Akhirnya story yang berbeda tuh. Nah akhirnya ketemu di tetangga yang satu lagi. Lo emang kan di development lo yang lokasi di plot nggak ada? Itu ada. Ada kan? Cuma kayak lu ubah. Jadi yang ini ceritanya nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau misalnya kita develop itu biasanya ada story A sama story B. Betul. Jadi yang tadi kita ceritain tadi tuh yang soal Timun ke tetangga dan Robert tuh story A-nya, story utamanya. Tapi ada story B yang berjalan nih, yang untuk melengkapi kebutuhan story A. Nah, story B-nya nih kita bikin tentang Jelita lagi belajar nyetir mobil. Nah, secara oh ya. Kalau cerita nanti gue Aku kebayang. gue giniin. Terus. Nah, si Jelita ceritanya lagi belajar nyetir mobil. Memang secara porsi di buku tuh tipis-tipis doang, cuma mungkin satu scene, 2 paragraf, 3 paragraf gitu. Intinya tentang si Jelita lagi belajar naik mobil, terus dia abis lewatin gerbang tol kayak di stalking sama orang, ada mobil ngikutin dia. Jadi Jelita takut nih, dia keluar tol, dia nelfon Robert, gue ke rumah lu ya, gue diikutin sama orang stranger nih. Dia ketakutan, pas masuk komplek rumah Robert, dia makin takut, makin panik karena dia masih belajar, dia ngegasnya kekencengan. Pas dia ngegas kekencengan, dia nabrak mobil yang parkir di depan rumahnya Robert. Jadi mobilnya maju, rusak, tapi kan jadi gak nutupin rumah Robert lagi kan. My God, seru banget. Oke. Itu plot yang dia kasih kan? Plot yang dikasih. Ya, plot yang dikasih. Yang aku bikin jadinya, kan kita kayak bikin batu bata kan? Reza ngasih ide itu. Aku timpa dong pas aku lagi nulis kan. Yang aku bikin jadinya adalah story B-nya. Tadi kan story A, story B. Yeah. Story B soal Jelita, mobil dan lain-lain ya. Yeah. Story B aku bikin jadi kayak gini dari hasil Reza ya. Jelita tidak belajar mobil. Yeah. Memang lagi nyetir. Masuk tol di Simatupang. Oke. Lupa. Ini lagi-lagi dapat ide dari kehidupan nyata. Ingat gak kita lagi
naik mobil terus mobil depan minta e-tol. Iya. Oke. Jelita minta e-tol, Pak. Iya. Minta e-tol ke mobil belakang. Aduh, e-tol gue habis gitu. Iya. Dia ke mobil belakang minta e-tol, dikasih tut. Terus ternyata yang nyetir laki-laki gitu, ngeliatin Jelita gitu. Kasih tut. Masuk tol Simatupang, mobil belakang ngikutin dia. Terus dia bingung kan. Kenapa diikutin? Kok dia ngikutin ya si laki-laki tadi yang ngeliat muka gue ya gitu. Diikutin, ditelepon, Robert tolongin. Bentar nih gue juga genting nih, ada mobil ngalangin, bener-bener segala macam. Gue ke rumah lo sekarang gitu. Karena dekat sama Simatupang tuh. Begitu keluar tuh mobil ngikutin lagi. Nah, di yang aku develop dari Reja, hasil dari Reja adalah pemilik mobilnya udah ketemu, mereka udah lagi ribut di depan mobil yang ngalangin. Udah lagi ada Robert, ada ini, ada segala macam gitu. Nah, di cerita sebelumnya Robert habis, aduh nggak boleh diceritain. Ya. Pokoknya dicerita, karena ini ada di buku. Nah terus orang lagi pada ngumpul, Jelita masuk. Karena dia sambil ngeliat belakang, itu mobil masih masuk komplek rumah Robert, ngikutin dia sampai ke dalam. Lihat ke belakang, lagi pada ngumpul, ditabrak itu mobil. Di depan semua orang. Jebret, ditabrak itu mobil, Jelita turun, orang belakangnya turun, nyamperin si Jelita, dibalikin. Tadi pas lo turun mobil, dompet lo jatuh. Terus ya, nah itu lagi-lagi soal bikin bangunan. Serunya di situ. Untuk seru. part buku ini. Seru ya dimanapun ya di proses pembuatan cerita manapun, baik ini ataupun stand up, web series Radit, web series aku yang kamu main juga, ini melalui kayak gini. Seru. Menarik. Nah tapi ya berarti kita harus open sama semua ide. Ya, semua kemungkinan yang ada sih. Semua kemungkinan sama nggak boleh ngerasa sayang. Sama kayak tadi Raisa bilang pas Gagas bilang ini di take out aja. Oh ya udah kita take out aja. Karena kita melayani kepentingan yang lebih besar. Padahal seru ya, sorry ya. Gak apa-apa. Karena ada banyak bab lain. Ada banyak bab lain yang seru-seru juga. Yang melalui proses development yang sama. Nah kayak gitu juga gak bisa tuh kalau lagi development ya. Contohnya, ja gue ada ide ini gini-gini. Terus Reza bilang kayaknya idenya gak gitu. Nggak itu gak bisa. Atau kayak misalnya habis ngerapiin ide gitu, dari gak bisa. Karena pasti tujuannya buat ceritanya. Nggak ada yang lebih penting dari the story itself gitu. Yang penting alasannya cukup make sense ya buat semuanya ya. Kita bawa argumen juga. Iya benar. Untuk membela si ide kita ini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia benar juga sih, ya udah kita harus mengakui bahwa ada gitunya. Iya, ada gitunya. Cuman ini buku kedua ini pertama kalinya juga kayaknya Gagas ngintip proses gue. Karena buku pertama kan udah langsung naskah kan. Buku-buku sebelumnya waktu Raisa masih belum ada, kan Resita kan juga ngeliatin tuh. Resita juga pasti Pimrete Gagas ini dapat naskah yang udah komplit. Makanya lucu juga tuh pas kita meeting awal masih sepenggal-sepenggal. Reza sama Gagas kayak worry banget tuh, gue tahu banget tuh. Ini cerita mau jadi apa sih? Sampai Reza bilang gini. Ini tuh udah di develop belum sih? Ini udah lewat Reza belum sih? Udah di develop? Udah, tenang aja. Tenang. Semua akan indah pada waktunya. Emang kayak gini. Tapi kalian ada kayak gitu gak? Ada. Soalnya dapurnya karena pasti kotor dapurnya itu. Karena dapurnya masih kotor itu sih. Terus kalau dari Gagas tuh kan gak ngelihat proses Bang Radit sama Kak Reza kan. Kita gak tahu nih proses di belakangnya kayak gimana. Kita ngeliatnya cuman Bang Radit lagi syuting ini. Sempet gak dia develop gitu kan sama Kak Reza. Kapan developnya gitu. Terus pas kita meeting kan masih sepenggal ya. Aku juga di situ kayak aku bingung ngasih feedback ya. Ini kalau misalnya feedback dari satu bab ini doang, takutnya nggak nyambung ke bab yang lain karena kan aku nggak tahu the whole story gitu kan. Bahkan aku nggak tahu premisnya apa aja, terus ini akan jadi kayak gimana gitu kan. Jadi ya udah aku kan waktu itu bilang pas masih sepenggal Bang kayaknya aku feedback the whole-nya nanti deh gitu. Jadi aku cuman ya udah ngedit part itu aja gitu. Bener. Tanpa ngejudge ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Bener. Tapi itu juga masih belum berasa baik kan? Iya. Di bab-bab awal itu kan.
Jauh Masih banget banyak nggak tapi? development juga. Apanya? Jauh nggak hasilnya dari pertama kali dilihat? Jauh lumayan. Jauh ya? Dari yang tadi kan udah jadi nih. Udah Iya. jadi 10 bab ya kalau nggak salah. 10 10 bab. Terus aku bilang ke abang kan, bang ini aku belum terlalu lekat sama bagian yang ini nih. Kayaknya harus ditambah. Akhirnya yang itu tadi di take out, itu ditambah gitu kan. Betul. Jadi ceritanya lebih utuh dan lebih ada aim-nya gitu. Dari awal sampai akhir. Betul. Gitu kan. Iya. Nah, bayangin nggak itu kan tadi bab yang satu ya kita kasih contoh ya dengan development yang kayak tadi. Bayangin 11 yang lain. 11 yang lain. Kayak begitu persis. Kayak gitu juga ternyata. Persis kayak gitu. Ada berantem-berantemnya nggak? Sebenarnya. Gak ada lah ya. Nggak ada sih. Gak ada lah. Kalau kamu gimana Kak? Oh, lu konten. Kayaknya aku baper. Aku tuh udah lama nggak yang terlalu bikin storyline gitu-gitu sih. Cuma pada saat itu tuh kadang pas awal tuh masih belum terima, aku ngerasa kayak ini kayaknya udah oke deh, karena aku ngerasa aku juga syuting gitu loh. Jadi secara story seharusnya udah bener. Tapi kadang kan itu dia, aku nggak tahu apa yang dipikirkan klien dan agency secara untuk penjualan dan lain-lain. Jadi kadang suka kenapa ya diganti lagi, padahal udah oke nih secara syuting itu lebih masuk akal gitu. Oh iya. Tapi lama-lama kayaknya nggak semua tuh bisa kita iyain, karena kita nggak pernah tahu itu yang Raisa tadi bilang. Kebutuhan industrinya Iya. juga ya. Industri. Sama mata orang lain kan. Kalau satu mata bilang ini nggak bagus, jangan-jangan 1000 bilang nggak bagus. Nah, aku kayaknya masih ada ego-egonya sih. Iya sih. Apa karena biasa kerja bareng produser juga ya? Kan lu juga ngerasain ya. Iya. Kita ketemu produser, disuruh develop, udah 3 bulan develop, kayaknya scrap deh, dibuang aja. Pernah waktu itu Development hell tuh istilahnya. Development hell, ganti Di neraka judul. development. Ya, karena berdasarkan 3 tadi itu ya kita nggak ngelihat prosesnya seseru apa gitu kan. Nggak seru, seseru itu sih memang. Sebenarnya nggak seru amat ya. Kalau diomongin jadi seru tapi Iya, ya. kalau sebenarnya prosesnya nggak seru sih. Nggak, karena udah lewat, udah Iya, beres ya. udah selesai jadi kayak udah tinggal lepas. dihahain doang ya. Lebih kayak apa ya? Tapi aku tuh pernah ngedenger juga sih, kalau misalnya kadang kan abang tuh selalu ngerjain ini biasanya malam. Nelfon orang pasti kamu udah merasakan kita tengah malam. 10 jam 11. Aku tuh kan suka Canda cuma za. Karena Za. Canda cuma za doang. Abis itu langsung nelfon ya. Terus itu bener-bener kalau yang aku denger kan aku kadang suka nemenin abang di sebelah, entah itu abang lagi nulis atau lagi main game. Itu setiap pas bagian nelpon ngomongin soal buku, itu serius, nggak ada lucu-lucunya. Aku juga kayak Siapa yang mau ngelucu ketika kita lagi kerja? iya, maksudnya adalah emang beda banget sih yang diceritain sekarang sama melihat prosesnya. Kayak aduh udah deh, aku keluar dulu deh kayaknya. Lumayan pusing sih, karena kayak ini udah bagus, abis itu diputer lagi, harus nyari ide lagi, kayaknya ini kurang oke kalau gini. Jadi kayak aduh udah deh, aku mending tidur. Nih, tapi ada satu yang mau aku ceritain. Jadi ketika lagi ngerjain project ini, tanpa harus nyebut pihak yang mana ya, karena akhirnya nggak kerja bareng lagi. Tapi ada lah. Di dalam sini cerita atau kalian? Pokoknya project ini kan banyak pihak tuh, ya nggak cuma penerbit, developer dan lain-lain, tapi ada banyak pihak lah, termasuk musik gitu-gitu ya. Ini satu contoh aja. Jadi ada satu pihak yang kerja bareng, kita lagi ngedevelop juga, yang ada hubungannya sama buku ini ya, tapi bukan soal nulis, bukan soal yang lain gitu. Pokoknya adalah gitu. Kita lagi ngedevelop. Terus pas kita notes, dia bilang, kayaknya ini terlalu perfeksionis deh. Kayaknya lu terlalu nyari bagus deh. Soalnya kalau menurut gue dan teman-teman gue udah oke. Ada tuh omongan kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya kita nggak jadi pakai. Defensif ya. Gimana ya? Kalau gue ngerasa apa ya? Ini kan proses proses kreatif bareng-bareng ya. Iya. Dan karena ini pengalaman gue juga, kalau ketemu orang yang kayak gitu tuh apa ya? Jadi nggak ada semangat buat bikin ini jadi bagus gitu. Iya. Di dalam argumen gue ya. Iya. Karena kebayang gak sih misalnya mau develop sama Reja nih. Jadi bab 3 kayaknya masih kurang rapi, nggak ada unsur dramatiknya, sehingga kayak pembaca tuh nggak ngerasa mau ngedorong, nggak mau iniin Timun, ngeliat Timun berhasil gitu. Kita perlu bikin apa ya? Terus dia bilang, gue ngasih liat teman-teman gue aman bang gitu. Lu aja terlalu perfeksionis kali. Jadi drop ya. Ngerti gak sih maksudnya?
Iya. Bahkan waktu kita lagi ngerjain ini sempat ngomong ke Raisa juga sama Resita juga bahwa pokoknya intinya kita bikinnya bagus. Buku ini tidak akan jadi kalau dia tidak bagus. Ingat kan? Jadi meskipun kita udah punya deadline, waktu itu kita punya deadline kan? Punya. Terus punya deadline tanggal segini. Ketika kita ngelihat, ini kayaknya masih jauh nih. Makanya aku ngomong ke kamu kan sama Resita. Nah apapun yang terjadi, gue belain bagusnya. Mau deadline-nya mundur 2 bulan, 3 bulan, itu gue nggak masalah. Yang penting kita bagus dulu gitu. Tapi untungnya tepat waktu. Tepat waktu, yeay. Udah bisa dibaca sekarang. PO-nya udah kelar. Iya, cuma masalah promo. Karena mikirinnya ini doang. Ini pentingnya promonya keluar. Tapi kalau dari segi cerita Bang, ini kan fiksi pertama ya. Iya. Dan sebelumnya tuh personal literatur, jatuhnya esai. Maksudnya dari cerita kehidupan Bang Radit sendiri. Dari segi development beda gak sih antara yang buku sebelumnya sama buku yang ini fiksi kan soalnya ini? Apa sama Kak Reza juga sebelumnya atau gimana? Jujur kalau buku-buku yang sebelumnya tidak melalui proses story development. Karena memang dari inspirasinya dari kehidupan sendiri. Sehingga ya kita ceritain aja kehidupan sendirinya gitu. Development sama Reza tuh awal ya karya-karya fiksi kita ya. Dari mulai web series ya. Web seriesnya Radit, Komedi Kacau. Komedi Kacau juga yang tayang di Netflix. Itu development sama Reza juga. Karena itu bentuknya fiksi, makanya perlu di-develop. Karena kita bisa merangkai apapun di kejadian sehari-hari. Cuman yang menariknya, karena ini tidak dari kisah nyata, aku bisa bebas masukin elemen kisah nyatanya di sini. Inspirasi-inspirasi dari kehidupan gue sehari-hari, gue taro aja dan gue ngarang seenak-enaknya gue. Nah, balik ke pertanyaan Nisa, bab favorit. Tadi belum dijawab kan? Ada soal artis Korea. Iya, nanti kamu baca aja. Coba cewek. Baca aja nanti. Itu juga dari kisah nyata? Maksudnya dari... Enggak, itu settingnya. Terinspirasi. Dari yang gue lihat aja. Gitu. Inspirasi dari yang gue lihat. Itu boleh dan alami. Dan alami. Ada sebagian apa? Itu boleh buat aku. Boleh. Ya, 76.000. Nah, mau. Mau gratis? Support dong. Mau 15% Kak. Berarti berapa? Pajaknya 15%. Royalti 10. 7.600. Tapi buat aku boleh. Boleh. Ada postcardnya ya? Ada postcardnya. Ya sekarang kita jualannya nih. Jadi ini bisa dibeli di mana, Raisa? Ini kalau ini video ini tayang berarti udah di toko buku. Udah di toko buku. Tapi masih bisa dibeli online juga di pesantimun.com. Beli online di pesantimun.com. Iya. Pesantimun.com. Pesantimun. Aku lihat story kamu. Beli timun. Belanja timun. Gak mereka bikin tuh, dia yang bikin. Itu dia pelakunya. Gen Z ini yang bikin. Belanja timun di toko buku ya. Belanja timun di toko buku lucu. Oke, apalagi kita bisa ceritain ya. Pokoknya intinya ini sudah melalui proses yang cukup panjang development kita. Mudah-mudahan orang juga suka. Karena ini kan berakhir dengan apa diceritain ya? Soal Putri ya? Jangan ya. Jangan. Pokoknya kan ending di buku ini keluarga mereka mendapatkan sesuatu lah. Nah itu kan kita lanjutin di sini. Terus ada perbedaan juga kan dari yang satu. Kalau yang satu orang udah dengerin lagunya. Kalau yang ini orang baca duluan. Bener. Kalau yang ini lagunya keluar dulu. Lagunya keluar dulu, orang udah denger lagunya, baru tahu cerita. Kalau ini lagunya keluar 28 April. Nah waktu lagi nyamain sama Gagas, aku nanya ke mereka, 28 April kira-kira udah ada di toko buku belum? Udah bang. Oh ya udah, berarti orang bisa baca dulu, baru dengerin lagunya. Karena PO yang sekarang cepat banget nyampe, kenapa sih? Cepet banget nyampe. Iya. Kan kita udah petain timelinenya supaya orang tuh bisa terima sebelum dia libur lebaran. Jadi libur lebaran tuh udah ada hiburan lah buat dia gitu, udah mega. Buat dibawa ke kumpul keluarga. Iya betul, kumpul keluarga. Cerita ini ada cerita Timun Jelita gitu misalnya. Oke. Terus di libur lebaran juga dia bisa ke toko buku bang, karena bukunya udah ada, udah tersedia. Bener. Iya. Buat ngabisin uang THR. THR ada. Atau online
online juga bisa kan? Online juga bisa, udah dari sekarang udah bisa. Oke, sikat buku Timun Jelita volume 2 76.000 di harga Pulau Jawa ya. Tadi kelupaan tuh. Karena beda pulau beda harga. Beda pulau beda harga. Biasanya Bali udah naik berapa persen gitu. Timur Sesuai ya. Timur, Indonesia Timur naik lagi. Seneng banget karena Anissa abis nih baca ini. Yeay. Padahal kamu nggak. Tapi banyak juga tau Bang yang kayak aku udah lama gak baca buku terus baca Timun Jelita jadi pengen baca lagi gitu. Karena Anissa ini gitu gak? Trigger ya. Trigger gak? Iya sih. Karena ini ringan banget ya. Ringan pendek banget, gitu kan. Terus ceritanya manis ya, aku suka. Iya, pendek. Manis gitu. Favoritnya apa Kak? Yang satu. Yang satu. Bab yang mana? Yang sama Putri lah. Iya. sama kalau bisa ada yang bertiga sama Robert dan Jelita. Kocak ya itu ya. Yang Gak bisa milih sih, karena beda sih. Iya, Serunya tuh beda. Rasanya beda tiap babnya ya. Iya. Ada yang haru, ada yang lucu. ada Tapi yang dari awal koplak. sampai akhir ada rasanya gitu ya Kak? Ada. yang mana yang pertama? Ada Dua-duanya? banget, Oh, ada dua-duanya. banget. Ya, Dua-duanya. Ada satu notes yang selalu aku feedback soal closure kan. Karena nggak tahu ya menurut aku kalau baca buku tuh karena visual ya dan kita ngebayangin gitu. Jadi kalau misalnya rasanya nggak sampai tuh kayaknya kurang Iya. gitu. Makanya aku selalu Bang ini kayaknya closure-nya kurang. Bener. Sama ini tokoh ini. Bener. Supaya orang bisa nyampe gitu ke rasanya Iya, kan iya, kita benar-benar. berimajinasi ya. Benar-benar, Belum setuju. tentu imajinasi orang yang satu sama orang yang lain akan sama gitu. Sama ini kan nyikat tokohnya juga nyikat supaya tokohnya jangan juga. cuman sekali lewat kan. Betul. Nah itu salah satu yang bikin si bab itu di take out juga itu. Bener. Aku feedback ini kayaknya dia harus muncul lagi deh di akhir gitu. Tapi kita nggak punya Tapi kan tempat buat itu, iya, kita nggak punya tempat buat itu. Pasti kalian ngomongin Babnya apa di sih? deep web. Tar. Babnya di deep web. Di web. Apa kita sebarin aja itu ya? Karena Gagas Mau waktu itu disebarin. bilang Iya, apa ini jadi jadi kita bonusin bab aja Di gitu. bonus deskripsi gitu. video ini nih Bang. Loh, jangan nambah-nambah kerjaan. Deskripsi. tapi gue keep dulu itunya. Oke, idenya Apa ya. babnya? Babnya, oke. Babnya masih di gua itu. Oke. Serapi-rapinya masih di gua. Oke. Karena nah, kadang kalau udah di notes sama Raisa juga kelihatan tuh kadang 200 changes. Oh ya. 200 changes, 300 changes itu aku kayak ini titik komanya juga dihitung apa segala macam. Ngeliatnya juga udah stres duluan gue banyak banget. Titik koma ya. Cuma ada satu notesnya Raisa di bab ending ya. Di apa kamu nulis apa? Yang mana tuh? Yang kamu Banyak. kasih komen kalau di Google Docs tuh mantap atau apa Mantap. sih? Oh ya mantap. Mantap. Karena itu requestnya dia kan. Harus pakai closure segini. Ya udah aku coba bikin yang manis deh gitu. Mantap. Oke. Mantap. Tapi Bang kalau misalnya gue mau nanya keseluruhan dari Timun Jelita ya as a whole story ya. Argumennya apa sih sebenarnya? Argumennya siapa nih? Argumen dari cerita itu sendiri. Tanpa membocorkan ini. Iya. Membocorkan itunya. Maksudnya kalau misalnya gue lihat dari bab 1 volume 1 pun kan tentang orang yang pada akhirnya mengambil cita-cita atau mimpi yang sempat mati kan. Iya. Story argumennya adalah kita nggak pernah terlalu tua untuk melakukan apa yang kita suka. Itu story argumennya. Oke. Kita nggak pernah terlalu tua. Diwakilkan oleh Timun. Iya. Dan didebat oleh storynya, didebat oleh plotnya. Oke. Enggak lu kan udah tua, gaya lu udah gak ini. Enggak lu gini. Enggak kayaknya orang lebih suka Jelita yang jadi bandnya. Enggak Jadi argumennya adalah kita tidak pernah terlalu tua untuk melakukan apa yang kita suka. Satu buku ini adalah untuk menggugat argumen itu. Bener nggak gitu. Dan di endingnya nanti baca aja lah. Oke. Sebenarnya argumen keseluruhan masih sama sih. Cuman bedanya kan argumen-argumen tiap bab ya. Story argumen tiap bab kan beda-beda. Kayak Malam Minggu Miko kan. Maksudnya kan argumennya tentang ada satu payung besarnya. Terus tiap episodenya baru. Bener. Kita nggak bisa dapet cewek. Kalau kita tidak berubah jadi orang lain tuh argumennya. Tapi ternyata kan dibuktiin di Malam Minggu Miko. Enggak lo jadi diri lo aja. Malah dapet. Ada kok yang dapet gitu. Ketika lo berusaha jadi orang lain. Malah nggak dapet. Gitu ya. Itu setiap episode kan soal dia berusaha menjadi orang lain. Makanya ketemunya dengan aneh-aneh. saran-sarannya temennya kan. Dengan sarannya Rian. Tapi Ya, ada dua experience yang aku rasain beda gitu dari dua buku ini. Apa tuh? Pertama experience ngebacanya. Soal karena kan aku masih di 20-an ya. Masih di 20-an. Terus di 20 berapa sih? 25. 26 tahun ini. Tahun 2000 berarti ya? 99.
Wah, aku dikelilingi anak-anak 20-an berarti ya. 20-an. Ini yang mereka-mereka ini di belakang Gagas malah 2000-an ke atas, Bang. Berarti berapa? Kamu berapa? 2004. 2004. Jangan suruh gua ngitung. 21. Gue pusing. 21 ya. 2025 kurang 2004 berapa tuh gue nggak tahu. 21. 21. Terus yang itu yang pesen timun. Bim. Namanya Bima, Bang. Bima. Pesen timun. 22. Nah, seumur Robert ya. Oh iya, 21, 22. 21, 22. Dan itu Fadil dulu masuk 19 ya? 18. Oh, kayak habis kecebur dulu dia. Sekarang berapa lu dia? Anjir. Wow. 9 tahun. 9 Kita tahun. sama 94. 9 tahun. Oh, iya. Udah setahun. Wow. Masih muda-muda semua. Kali itu langsung tersadar sesuatu. Dan ada temennya di ruangan ini. Masih muda-muda semua. Oke, terus. Experience-nya dari pembaca yang muda itu tuh ya kurang lebih sama, karena ini kan cerita dari Bang Radit. Terus di ceritanya Timun Jelita nyeritain tentang orang yang 40 tahun sama 20 tahun. Jadi kita tuh kayak ada refleksinya gitu loh, Bang. Oh, 40 tahun tuh kayak gini ya rasanya. Ya Allah. Gitu. Terus kayak itu pelajaran. Padahal ya mungkin 40 tahun cuman sekadar angka gitu mungkin ya. Tapi experience-nya tuh kita jadi dapat duluan gitu, Bang. Kayak misalnya di bab 1 di bab 1 yang volume 2 itu kan Abang tuh nulis kalau udah umur segini Timun itu apa ya, aku lupa redaksi exactnya kayak gimana. Jangan dibocorin tapi. Di bab 1 kan udah dibocorin. Oh, bab 1 wawancara. Bab 1 iya wawancara. Pokoknya di umur-umur segini Timun itu selalu mengambil hal yang baik dari setiap kejadian. Oh iya. Ini itu. Yeah. Tapi kita tuh jadi mikir kayaknya kita nggak mesti nunggu 40 deh untuk ngelihat hal-hal yang baik dari setiap kejadian gitu. Karena kan kita lagi di labil-labilnya nih. Yeah. Jadi kayak ada yang nyenggol dikit tantrum gitu kan. Tapi emang iya? ya, Kalian gitu emang? aja deh. Ya masih banyak overthinkingnya karena mungkin belum ada pengalamannya gitu kan, Bang. Tapi se-experience aku baca Timun Jelita tuh jadi ada pandangan yang lain gitu loh tentang kehidupannya. Karena kan Abang juga masukin kisah-kisah nyata gitu kan. Iya, inspirasinya gitu. Padahal ini adalah cerita fiksi yang ya menurut aku make sense sih untuk orang baca. Terus ada tanggapan dulu gak? Nggak ada. Terus experience yang kedua adalah aku kan juga nanya ke teman-teman aku ya yang baca, bukan? Teman-temannya muda semua saya. Kebayang lagi. Terus karena ada perbedaan itu, yang volume 1 kan lagunya dulu dikeluarin. Betul. Orang denger lagunya, dan itu pertama kalinya kan denger lagu Bang Radit gitu. Oke. Terus yang ini nanti orang akan baca ceritanya dulu. Nah, dari feedback yang pertama ada yang bilang lagunya jadi lebih meaningful setelah baca ceritanya. Gitu. Jadi kayak dia udah punya gambaran gitu loh. Karena kan ceritanya manis ya kata Kak Anissa. Nah, itu jadi bikin rasa yang beda lagi tuh ketika baca. Oh. Sebenarnya tuh enakan mana ya? Coba ya, karena aku bukan preferensi sih, Bang. Preferensi ya. Preferensi. Ada yang lebih suka denger dulu. Kemarin aku ngobrol sama Dea di live kan. Nah, Dea kan tim yang denger dulu kan. Oke. Karena dia penyanyinya gitu. Terus kalau Dea pas baca tuh jadi terngiang lagunya. Tapi kalau aku pas denger jadi kebayang ceritanya. Gitu. Sehingga ekspektasinya terhadap ceritanya bisa beda tuh. Bisa beda tapi sama-sama bagus. Jadi kayak Dea kan experience-nya denger dulu, oh pas baca jadi udah kebayang nih lagunya. Lagunya gimana. Jadi ada kayak backsoundnya gitu lah. Di kepalanya, karena kan imajinasi. Ya kalau aku jadinya udah kebayang pas dengerin lagunya, manis banget ya gitu. Oh. Kalau aku kayaknya karena kan inspirasi cerita ini tuh banyak dari referensi ya maksudnya. Referensi cerita ini banyak dari film ya. Josie and the Pussycat, Dating You Do, yang gitu-gitu kan dia Sing Street. Sing Street ya. Sing Street tuh bagus juga ya. Bagus banget, Bang. Karena kita nonton filmnya, abis itu di dalam film ada lagu tuh. Sehingga ini beda banget sama buku karena buku itu kan sama lagu terpisah. Tapi kalau dibayang-bayangin, kalau aku pribadi sih kayaknya lebih prefer baca dulu. Baru kalau aku ya, kan preferensi ya. Kalau kamu mendingan mana? Denger dulu kayaknya kalau kamu ya. Aku dua-duanya suka lagi. Iya ya. Soalnya aku tadi ngebayangin kayaknya
aku akan lebih berimajinasi ketika aku nggak tahu lagunya, tapi aku akan mengartikan per lirik. Iya. Oh iya. Interpretasinya iya, jadi iya, ada iya. banyak gitu ya. Jadi aku tim dua-duanya sih, maksudnya nggak masalah juga. Kebetulan ini Dua-duanya ada dua Kak. Iya sih. Jadi dua-duanya Eksperimennya. bisa. Kalau yang pertama kan Iya, beda. iya. Kalau udah baca yang pertama. Iya. Tapi gue rada dulu pada bang, ini implementasi untuk ngasih tahu bahwa bab ini lagi ngomongin lagu ini. Heeh. Itu metodenya gimana ya? Apakah di bab itu memang ada adegan lagi bikin lagu? Beda-beda. Oh, iya. Ada Tapi ada yang kayak judul gitu. juga ya. Ada yang jadi judul. Ada yang judul lagu jadi judul bab. Iya, ada yang kayak gitu. Rata-rata gitu ya. Judul lagu jadi judul. Iya. Ya beda-beda sih Sama kayak cara-caranya. yang pertama gitu juga. Iya Jika kan, bersamamu. karena referensi gue kan dari yang film-film tadi ya. Iya. Kayak Sing Street, dia ngasih lihat sih yang pertama kali mereka coba bikin bareng. Tapi abis itu kan langsung dinyanyiin. Iya. Josie and the Pussycat juga tuh. That Thing You Do. Sama yang Lady Gaga tuh apa? Born in Star. Iya itu. A Star is Born. Iya itulah. Ada yang lain apa ya? Born in Star. Bonus Star, lahir di bintang. Nah itu. Ya maksudnya gue mempelajari mereka cara mengintegrasi lagu di dalam cerita Iya, sih. iya. Karena referensi Itu gue PR kan di tuh. situ. Iya sih. Soalnya kalau misalnya kita terlalu lagi bikin lagu aja deh untuk kita for the sake masukin lagunya. Iya. Jadi kan on the nose banget kan. Bener. Bisa juga kayak langsung ini yang gue dapat dari referensi gue ya. Bisa aja langsung dikasih bahwa mereka lagi bawain. Iya. Tanpa harus diceritain kapan dibuatnya. Iya. Bisa kayak gitu juga Iya. gitu. Iya. Dia mau macam-macam sih. Tapi kan ada 17 lagu Bang. Iya. Jadi kebayang ceritanya dulu baru milih nih lagu mana cap cip cup atau lagu dulu yang ditarik baru bikin cerita. Dua-duanya. Dua-duanya. Ada yang liriknya jadi diubah setelah bikin bukunya. Tapi kalau nada udah pasti ada dulu. Jadi yang bisa berubah tuh memang di lirik. Karena lirik kan kadang deket sama cerita. Cuman pasti 17 lagu itu gak semua jadi produksi. Kayak ini kan, ini jujur ya, nih gue buka juga lah. Buku 1 kan banyak bab yang gak masuk. Oke. Ingat gak lo? Iya. Kita bikin beberapa juga yang gak masuk tuh. Bahkan gak nyampe ke Gagas. Nggak nyampe. Iya. Iya itu ada beberapa juga. Ada 2 apa 3 bab yang udah develop nggak nyampe nulis ya, tapi premis develop aja biasa gitu. Dan kayaknya yang lebih banyak dibuang tuh yang di buku 1 dibanding buku kedua. Nah sama kayak lagu pun juga kayak gitu. Dari 17 entah berapa yang diproduksi kita nggak tahu gitu. Tapi ini kita sambil running. Karena jujur aja ini kita juga lagi produce lagi. Lagu? Tapi nggak tahu diapain. Oke. Gue selalu ngomong kayak gitu ke Dea, ke Daniel, produser musiknya. Gue nggak tahu mau diapain, kita kerjain aja gitu. Oke. Nulis aja, bikin aja gitu. Keluar mungkin iya, nggak tahu. Apa mau kita bandel lagi buat cerita yang baru, buat di lanjutannya mereka. Kita bikin dulu aja gitu. Karena kalau sekarang, ini kan kita punya 2 nih. Persoalan gue adalah, gue lagi mau balik ngerapiin stand up lagi. Buat tour tahun depan. Iya, mulai ngumpulin. Kapan nggak tahu, tahun depan apa? Tahun ini. Tahun ini juga nggak tahu. Tapi kan cerita Sialku mau selesai. Oke. Cerita Sialku mau selesai. Cerita kita laguku. Jadi. bisa. Belum selesai mau bikin apa lagi? Mau bikin stand up. Nah, gue lagi fokus isi kepala gue tuh lagi ke develop Kesana. materi baru gitu. Nah, anyway, silakan teman-teman beli Timun Jelita di www.pesantimun.com. Kira-kira itu tadi share-share kita. Nah, ini juga nih sekalian nih. Oke. Gue sama Reza mau bikin kelas nulis lagi. Oh iya. Yang studi case-nya. Studi case-nya pakai buku 1 bab 1. Oke. Yang kalian bisa baca gratis. Itu bab 1-nya Timun Jelita yang judulnya Gitar Gitar Bapak. Ayah. Gitar Ayah. Itu kita bedah. Kita share proses developmentnya kayak tadi. Sama cara gue nulis. Tekniknya ya. Teknik gue menulisnya. Karena kalau Reza kan di plotting. Iya. Cuman kan nulisnya itu kan yang menjadikan dilukis di kepala kan melalui kata-katanya. Nah gimana caranya nanti gue cerita di kelas nulis gue. Asik. Infonya tungguin Seru. aja. Aku mau Oke. ngintip. Hah? Aku mau ngintip. Boleh. silakan. Terakhir deh bang. Apa? Ini adaptasi nggak? Hah? Adaptasi jadi series kah, film kah, web series? Iya kita tungguin aja. Kita berdoa saja. Berdoa saja. Tapi nggak tahu sih gue nungguin ini gue sih.
callingan dari lu sendiri ya? Iya, kayak gue pengen gak sih gitu. Oh iya. Kadang-kadang ada kayak gitu juga kan? Iya, personal banget soalnya. Iya, ini pengen gue jadiin film apa enggak, apa segala macam. Gue masih nunggu itu juga. Oke. Thank you semua yang udah nonton, dadah.